ketika kita membaca pertanyaan, misalnya pertanyaannya di depannya udah jelas-jelas who, misalnya who is Shakespeare, who is William Shakespeare. Nah, berarti kita yang dilihat dalam teks apa? Yang pertama, apakah thing, apakah lokasi atau locations, atau tema? Ya, yang pertama dilihat adalah orang, karena sudah tahu William Shakespeare itu berarti nama orang, seperti itu. Itu juga termasuk skimming, ya. Coba penjualan bulan November. Sales volume-nya berapa? 182. Receipt atau yang didapat uangnya berapa? 546,000. Nah, seperti ini. Pernah lihat katalog? Katalog itu misalnya berisikan tentang benda-benda atau yang benda-benda yang dijual pada suatu tempat gitu. Nah, itu juga termasuk skimming karena kita tidak membaca semuanya. Misalnya kita sudah tahu kategori barang yang mau kita beli apa. Misalkan mau membeli buku. Mau membeli buku tentang reading. Nah, berarti nanti yang dilihat pasti section reading aja. Yang listening, yang phonetic, kemudian yang research, yang analysis, yang writing itu tidak dilihat. Misalkan kita mau melihatnya yang reading seperti itu. Itu juga termasuk skimming. Bisa ya? Kemudian yang selanjutnya adalah scanning. Nah, scanning is a technique you often use to search keywords or ideas, such as in dictionary atau telephone book. Nah, di sini dalam kamus, kalau misalnya kita mau mencari kata, satu kata, misalnya students, misalnya kita ceritanya nggak tahu students itu artinya apa, maka ketika kita melihat melihat kamus, dari apa dulu yang mau kita cari? Dari huruf S. Nah, betul, itu adalah cara-cara trik mencari dari kamus. Nah, dari huruf pertamanya apa? S. Sama juga halnya dengan ketika kita mencari nama pada buku telepon, ya. Nah, berarti semua sudah mengimplementasikan teknik-teknik dalam scanning. Nah, contohnya membuka kamus seperti itu. Nah, kita lihat di sini selengkapnya. Scanning itu bisa dilihat dari number, letter, steps, atau the word before or after. Nah, yang tadi disebutkan sama Mbak Eis, Mbak Solia, Mbak Yuli, Mbak Vivi itu adalah termasuk dilihat dari letter. Letter itu huruf, ya. Nah, misalnya dari huruf pertama, students, setelahnya habis students itu S, T itu huruf kedua, seperti itu. Nah, kalau number biasanya melihat apa ini? Contohnya, scanning melihat number ini adalah angka, betul. Nomor telepon di save ya dari nomornya dulu. Biasanya kan nama dari nama orangnya juga, alfabet biasanya. Nah, kalau nomor itu dilihat misalkan dari nomor urut NIM, nomor induk mahasiswa. Ayo, siapa punya NIM kan semuanya? Nah, kalau duduk misalnya ujian nih, itu diurutkannya dari number. Misalkan dalam buku absen, wah ini nanti Mbak Vivi duduknya di mana nih, Mbak Elis di mana gitu kan, Mbak Yuli di mana, itu diurutkannya sesuai dari nomor induk mahasiswa. Misalkan pengawasnya pas membagi, wah ini kira-kira di ruangan yang mana, wah, daftar absennya setebal 100 halaman karena murid UT-nya lebih banyak sekali gitu. Nah, itu dilihat scanning dulu. Oh,
nomor sekian sampai nomor sekian di ruangan ini, nomor sekian sampai nomor sekian di ruangan ini, mahasiswanya siapa-siapa aja. Kemudian tiba-tiba ada yang miss satu, ada yang hilang. Loh, misalnya tidak melihat jadwal, tiba-tiba ada yang datang, misalnya Mbak Maslina, saya nggak tahu nomor tempat duduknya di mana. Kemudian nanya sama pengawas, akhirnya dilihat di daftar, kamu NIM-nya berapa? NIM sini. Oh, dicari dulu. Oh, berarti di ruangan 90 sekian atau 30 sekian, seperti itu. Nah, kalau misalnya steps, bisa dilihat dari steps apa? Urutan. Misalnya urutan dari A ke B ke C ke D, seperti itu. Nah, kemudian kalau the word before atau after. Nah, kalau misalnya kita mencari di kamus, kalau yang ada gabungan dari dua kata atau frase atau phrase, misalnya apa nih? Correction tape misalnya. Nah, kita nggak tahu correction tape itu apa ya. Nah, kalau di Indo kan kita bilangnya tip X katanya kan. Kita kalau misalnya mau mencari tahu arti dari correction tape di kamus, kita bisa melihat dari kata pertamanya atau kata terakhirnya. Kata pertamanya itu correction, atau kata keduanya yaitu tape, seperti itu. Tapi biasanya lebih umum untuk menggunakan kata yang pertama atau kedua. Lebih umum kata yang pertama. Misalkan nyari boarding school. Nah, school kita udah tahu kan, sekolah katanya. Boarding itu apa ya kira-kira gitu. Kira-kira seperti asrama. Nah, biasanya kalau misalnya dibilang, kalau di Indo, boarding school itu identik dengan sekolah yang ada asramanya atau biasanya pondok pesantren, seperti itu. Jelas? Mengerti? Ada yang bawa kamus atau punya kamus atau memegang kamus di sekitarnya? Kalau iya, latihan. Ada. Oke, kalau begitu kita coba latihan. Ya, beberapa kata, nggak semua. Open your dictionary and find some words below. Nah, kita latihan scanning. Dari kata yellow, coba cari. Berarti huruf pertama yang dicari apa? Y, betul. Ayo, ketemu? Yellow? Kamusnya Inggris-Inggris atau Inggris-Indonesia? Coba yang Inggris-Inggris. Ditulis apa artinya yang pertama. Ada 2. Oke, bagus. Inggris Indo, Indo Inggris, ya. Nah, misalkan di situ ada 2. Terkadang satu kata itu artinya banyak. Misalnya yellow 1, yellow 2, yellow 3, yellow 4, seperti itu. Nah, misalnya yellow 1. It is a color like gold. Biasanya dalam kamus terjemahannya seperti itu ya. Atau yellow, act of cowardly, misalkan pengecut, itu juga disebut yellow gitu idiomnya, seperti itu. Nah, coba sekarang cupboard. Ketemu nggak cupboard? Dari huruf apa dulu nyarinya? C. Ketemu?
Ingat loh, scanning itu secara cepat, jadi harus cepat. Lemari, betul. Oke,